Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Saya minta penebalan petugas. Selama ini paling ada 1-2 orang. Kami minta kemarin 10-15 orang. Termasuk pintu masuknya juga. Kalau bisa pintu masuknya jangan dari depan, bisa lewat samping. Jadi jangan sampai itu kalau menimbulkan kerut ketika dia mau berputar. Banyuasin tentunya harapan kami sinergi, kerjasama, kolaborasi antar Forkopimcam 3 pilar harus berjalan dengan baik dalam rangka untuk pelayanan kepada masyarakat. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Untuk mengurai kemacetan di beberapa ruang jalan di Kota Palembang, pemerintah kota dan Dinas Perhubungan Palembang memperpanjang jam operasional personil di lapangan. Kapolres Muba ajak masyarakat perangi narkoba, judi online dan patuhi larangan musik remix. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 9 Februari 2026 bersama saya, Ega Duyanti. Untuk mengatasi kemacetan di beberapa ruas jalan, pemerintah Kota Palembang mengambil langkah dengan memperpanjang jam penjagaan oleh Dishub serta penambahan personel di lapangan. Pemerintah Kota Palembang saat ini tengah fokus menangani keluhan masyarakat terkait kemacetan di beberapa ruas jalan. Salah satu titik kemacetan yang kini menjadi perhatian utama terletak di kawasan Jalan Kolonel Haji Berlian, tepatnya di sekitar flyover Simpang Polda. Kawasan ini diketahui sering mengalami kepadatan lalu lintas yang cukup parah terutama pada jam-jam sibuk. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kota Palembang telah menambah jumlah personil di lapangan dan memperpanjang jam penjagaan oleh Dinas Perhubungan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurai kemacetan yang semakin parah. Selain itu, pemerintah kota juga tengah menyiapkan solusi jangka panjang yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah lalu lintas secara lebih efektif dan berkelanjutan. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menegaskan, penanganan kemacetan harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat dan terukur, dan solusi sementara seperti pendekatan kendaraan atau pengembosan ban bukanlah langkah yang tepat untuk mengatasi kemacetan. Menurutnya, solusi yang lebih baik adalah dengan mengoptimalkan pengaturan lalu lintas di area tersebut dan mempersiapkan solusi yang lebih permanen. Saya minta penebalan petugas. Selama ini paling ada 1-2 orang. Kami minta kemarin 10-15 orang. Termasuk pintu masuknya juga. Kalau bisa pintu masuknya jangan dari depan, bisa lewat samping. Jadi jangan sampai itu kalau menimbulkan kerut ketika dia mau berputar. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa juga menambahkan bahwa penanganan masalah kemacetan di Kota Palembang memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk Dinas Perhubungan, Polisian, serta masyarakat itu sendiri. Ia berharap dengan adanya peningkatan pengawasan dan perbaikan sistem lalu lintas, kemacetan di Kota Palembang bisa semakin berkurang serta memberikan kenyamanan bagi warga kota. Lamsihar Siltonga melaporkan. Ziarah Kubro 2026 di Palembang yang diikuti puluhan ribu jemaah dari dalam dan luar negeri menjadi momentum religius untuk mengenang ulama sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Puluhan ribu jemaah mengikuti rangkaian ziarah kubroh makam ulama, haul hingga wisata religi. Sejumlah kawasan dipadati jemaah yang datang untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Puncak ara-araan ziarah kubroh turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan, ziarah kubroh merupakan wisata religi yang digagas para ulama Palembang untuk mengenang jasa para ulama dan syuhada. Menurutnya, kegiatan ini memberikan dampak besar tidak hanya secara spiritual tetapi juga menggerakkan perekonomian dengan kehadiran jemaah dari berbagai daerah hingga mancanegara. Religi yang digagas oleh para ulama, para habaib di Palembang ini mengenang jasa para ulama, para syuhada yang dimakamkan di kota Palembang. Dampaknya luar biasa. Pertama, kita jadi sadar bahwa para ulama dan syuhada ini meskipun sudah meninggal masih bermanfaat bagi orang banyak. Ekonomi berputar, kita lihat puluhan ribu orang datang dari berbagai negara bahkan, bukan hanya dari Indonesia. Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, ziarah kubroh diikuti oleh masyarakat dari Palembang, luar daerah bahkan luar negeri. Ia juga mengatakan kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh agama, diantaranya Habib Umar Abdul Rajid. Kubroh bersama Pak Gubernur dengan Habib Umar Abdul Aziz. Ini diikuti oleh berbagai negara juga. Ya. Pelaksanaan ziarah kubroh tahun ini diawali dengan agenda utama ziarah kubroh ulama dan aulia Palembang Darussalam. Rute ziarah meliputi pemakaman Al-Habib Pangeran Syarif Ali, Kawah Tungkurep hingga kawasan Kambang Koci. Sebagai penutup rangkaian hari ketiga, panitia menggelar wisata bahari religi pada sore hari. Rute wisata dimulai dari kawasan Benteng Kuto Besak menuju makam Kiai Muara Ogan. Ziarah kubroh menjadi simbol perjalanan spiritual sekaligus napak tilas takwa para ulama besar Palembang yang terus dijaga dan dilestarikan hingga kini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, PT KAI Divre 3 Palembang menyediakan sebanyak 16.000 tempat duduk penumpang selama masa libur Imlek 2026. PT KAI Divre 3 Palembang menyiapkan 16.000 tempat duduk untuk melayani mobilitas masyarakat selama libur panjang Tahun Baru Imlek 2026. Penyediaan kapasitas tersebut berlaku selama 6 hari, mulai 13 hingga 18 Februari 2026 dengan rata-rata 2.600 tempat duduk per hari guna mengakomodasi tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti menyampaikan bahwa selama periode libur panjang tersebut pihaknya mengoperasikan 6 perjalanan kereta api yakni KA Sindang Marga dan KA Bukit Serelo, relasi Kertapati Lubuk Linggau, serta KA Raja Basa, relasi Kertapati Tanjung Karang. Hingga saat ini sebanyak 14.200 tiket telah terjual atau sekitar 89% dari total kapasitas yang disediakan. Dengan tanggal favorit keberangkatan pada 13 dan 14 Februari 2026 dan tingkat okupansi melampaui 100%. Kami memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan optimal, baik itu dari sisi keselamatan, keamanan, maupun kenyamanan pelanggan. Petugas kami bersiaga penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ditambahkan Aida, KA Bukit Serelo menjadi kereta dengan tingkat penjualan tertinggi mencapai 112%. Sementara KA Raja Basa dan KA Sindang Marga masih memiliki ketersediaan tiket di beberapa tanggal tertentu. Aida menghimbau masyarakat segera melakukan pemesanan tiket melalui kanal resmi KAI serta tetap mematuhi aturan keselamatan dan ketertiban selama perjalanan agar libur panjang Imlek dapat berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Sumatera Selatan turun dari 10,51% pada 2024 menjadi 9,85% pada 2025. Penurunan angka kemiskinan di Sumatera Selatan hingga 1 digit pada tahun 2025 menjadi tonggak penting capaian pembangunan daerah. Berdasarkan data Pusat Statistik BPS, angka kemiskinan Sumsel turun dari 10,51% pada 2024 menjadi 9,85% pada 2025. Capaian tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang mencapai 5,35%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11%.
Kondisi ini menempatkan Sumsel sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Kepala BPS Sumatera Selatan, M. Wahyu Yulianto menyebut, penurunan kemiskinan tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan juga menjangkau berbagai sektor strategis. Menurutnya, pertumbuhan Sumsel ditopang sektor pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan dengan dukungan peningkatan konsumsi serta investasi. Sudah mencapai 1 digit pada level 9,85%. Dan ini merupakan satu sejarah pencapaian angka kemiskinan yang terendah dalam sejarah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan juga masuk dalam ketimpangan yang rendah. Dari sisi ketenagakerjaan, BPS mencatat sebanyak 4,61 juta penduduk Sumsel telah bekerja, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 71,36%. Kondisi ini dinilai turut berkontribusi dalam memperkuat daya beli masyarakat dan juga menekan angka kemiskinan. Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan hingga 1 digit merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor. Dari kantor BPS, Hairul Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi selanjutnya, Kapolres Muba ajak masyarakat perangi narkoba, judi online, dan patuhi larangan musik remix. Warga juga diminta tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan di wilayah masing-masing. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Ruri Prastowo mengajak masyarakat Kecamatan Sangadesa dan Babatoman untuk berperan aktif memerangi peredaran narkoba yang dinilai semakin mengancam generasi bangsa. Ajakan tersebut disampaikan Kapolres Musi Banyuasin saat melakukan kunjungan kerja ke Polsek Babatoman dan Polsek Sangadesa. Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa narkoba dan judi online saat ini menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda. AKBP Ruri Prastowo mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Warga juga diminta tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan di wilayah masing-masing. Selain kepada masyarakat, Kapolres Musi Banyuasin juga menekankan kepada jajaran Polsek Babatoman dan Sangadesa untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Personel diminta aktif melakukan sosialisasi larangan pemutaran musik remix yang dapat mengganggu ketertiban umum dan berpotensi menjadi celah peredaran narkotika. Kapolres juga mengingatkan seluruh personil kepolisian agar selalu hadir di tengah masyarakat. Kehadiran polisi diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Dalam kesempatan tersebut, AKBP Ruri Prastowo menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, pemerintah kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan. Di Banyuasin tentunya harapan kami sinergi, kerjasama, kolaborasi antar Forkopimcam 3 pilar harus berjalan dengan baik dalam rangka untuk pelayanan kepada masyarakat. Kemudian saya tadi menekankan tentang bahaya narkoba, bahaya judi online, dan musik remix itu dilarang semua. Jangan sampai terjadi di wilayah Sangadesa itu. Kapolres Musi Banyuasin mengatakan pihaknya akan terus berkeliling ke seluruh wilayah hukum Polres Musi Banyuasin untuk memperkuat koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap melalui kerjasama dan kolaborasi yang baik, peredaran narkoba dan judi online dapat ditekan. Dengan demikian, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Musi Banyuasin tetap aman dan kondusif. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Palembang mensosialisasikan pencegahan virus Nipah melalui puskesmas yang ada di wilayah Kota Palembang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Palembang Yudi Setiawan mengatakan pihaknya saat ini menjalankan sosialisasi melalui petugas puskesmas yang ada terkait pencegahan virus Nipah. Menurut Yudi, saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait penanganan virus Nipah tersebut. Namun dalam sosialisasi tersebut, petugas kesehatan menjelaskan bahwa virus Nipah dapat menular melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, konsumsi buah atau makanan yang terkontaminasi air liur atau urin kelelawar, serta melalui kontak erat antar manusia. Untuk gejala-gejala awal yang perlu diwaspadai antara lain demam, sakit kepala, nyeri otot, batuk, hingga gangguan pernafasan. Dan pada kondisi berat, virus ini dapat menyebabkan radang otak atau ensefalitis.
Dinas Kesehatan Palembang mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan secara rutin, menghindari konsumsi buah yang jatuh ke tanah tanpa dicuci bersih, serta tidak mengonsumsi daging atau produk hewan yang tidak dimasak dengan sempurna. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Untuk mengurai kemacetan di beberapa ruang jalan di Kota Palembang, pemerintah kota dan Dinas Perhubungan Palembang memperpanjang jam operasional personil di lapangan. Kapolres Muba ajak masyarakat perangi narkoba, judi online, dan patuhi larangan musik remix. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti pamit undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.